Haleluya. Mari kita serukan nama Yahweh dengan pujian Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Semua kuasa penguasa roh jahat di udara, dengar, engkau harus mendengar. Yahweh Elohim kita, Dia Echad, Dialah satu-satunya Elohim yang layak dan berhak untuk ditinggikan. Itulah sebabnya pada sore hari ini kami memuji dan meninggikan Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes. Dan engkau harus mendengar. Oleh karena itu segala kuasa penguasa yang bukan dari Tuhan yang masih ada di ruangan ini maupun di ruangan para pemirsa yang ada di rumah masing-masing, dengar engkau kami perintahkan demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, pergi kau keluar tinggalkan setiap kami. Karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja ya Bapa, melainkan juga melakukan di dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami semakin hari semakin benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu saudara sekalian, pada sore hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Insinyur Agustiawan MBA dari Malang. Tadi pagi sudah menyampaikan dan sore ini akan kembali menyampaikan dengan tema Yeshua HaMashiach is always on time. Yeshua HaMashiach selalu tepat waktu. Ya, kita sambut beliau dengan kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Mari Pak Agus, silakan Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Shalom. Shalom Aleichem. Aleichem itu salam yang luar biasa. Karena damai sejahtera dicari oleh semua orang. Dan diinginkan oleh setiap makhluk. Tapi ternyata damai sejahtera tidak ada lain di luar Adonai Yeshua HaMashiach. Puji Tuhan. Terpuji, pujilah Bapa Yahweh sebab kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita sudah banyak mendengar tentang kehidupan yang seringnya dikatakan kurang menyenangkan.
Dan pada sore hari ini kita akan belajar lagi tentang mengenal Bapa Yahweh Sebaot. Banyak peristiwa terjadi, kita tidak mengerti dan hanya menuduh Tuhan melakukan hal yang kurang baik terhadap kita tanpa tahu Tuhan. Di dalam kitab Hosea pasal yang keempat ayatnya yang keenam disampaikan, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Umatku binasa karena kurang pengetahuan tentang diriku. Dan Bapak Yahweh mengatakan seperti ini, bukan karena Bapak Yahweh pengen gimana, enggak. Melainkan dia ingin, kalau engkau mengenal aku, engkau tahu pikiranku, maka engkau tidak akan tersesat menghadapi kehidupan yang mungkin bergejolak. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Akulah dia yang selalu besertamu. Bapak Yahweh beserta kita, mau enggak? Coba angkat tangan sing pengen disertai Bapak Yahweh. Jangan pernah ragu dan jangan pernah takut menyebut namanya yang agung dan mulia ini, karena dialah Raja surga yang mulia dan yang memberkati kita setiap apa? Tahun, setiap hari, bahkan setiap saat, sehingga kita pun mengatakan, I need thee, oh I need thee, every hour I need thee, oh bless me now, my Savior, I come to thee. Puji Tuhan. Kalau kita memerlukan Tuhan setiap hari, Tuhan juga memberkatinya setiap. Seringnya kita tidak butuh Tuhan. Butuhnya kalau bermasalah. Itu sebabnya ada beberapa hamba Tuhan ngomong, jemaat di sini heran, kalau dalam keadaan diberkati, mereka malah enggak ke gereja. Tapi kalau susah, waduh, jam 5 pagi sudah sujud di depan sini. Mungkin Tuhan juga pengen tanya, umatku ini enaknya tak berkati apa enggak sih? Kalau diberkati malah meninggalkan aku. Kalau saat menghadapi masalah goncangan yang dia malah mencari aku loh. Dan kitab Hosea tadi mengatakan pasal 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Nah, ini kalau di dalam bahasa LAI bagus juga, kita baca bersama-sama aja. 2, 3. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Terus, karena kamu menolak, aku pun menjadi imam bagiku. Oleh karena kamu melupakan Torah Elohimmu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Artinya, pengetahuan di sini adalah mengenal. Mungkin di sana ditulis dengan daat gitu mungkin ya, yang setara dengan yadah. Kalau di bahasa Yunani ditulis dengan ginosko gitu kali. Sama. Jadi kita tahu bahwa pengenalan akan Bapa Yahweh secara pribadi ini membuat kita tidak binasa yang pertama. Yang kedua, karena kita mengenal Bapa Yahweh dengan baik dan benar, kita nggak akan menolak Torah, menolak firman Elohim yang agung.
Karena kita mengenal Bapa Yahweh Sebaot dengan lebih baik lagi. Kita menerima Tuhan dengan segenap hati, pikiran, perasaan, bahkan seluruh indera kita. Artinya kita selalu berfokus kepada Tuhan. Manusia diajari gini, mau enggak? Mau, kalau dalam keadaan apa tadi? Pinter, susah, betul. Kalau pas senang gimana? Enak ke mall loh sebenarnya. Mobil ada, rumah ada, kesehatan ada, semuanya luar biasa. Enak pergi jalan-jalan daripada ke gereja. Padahal seminggu dibutuhkan cuman paling lama 2 jam lah saya ngomong. Itu kenapa kita menolak Tuhan kita yang agung itu? Padahal hari-hari selanjutnya kita nikmati sendiri loh. Makanya carilah Tuhan selama dia dekat. Kalau sudah jauh, Tuhan juga nggak mau. Puji Tuhan. Nah, ada satu keluarga yang mengalami goncangan yang cukup parah. Keluarga yang ada di Betani, ya, itu namanya siapa? Lazarus sakit parah, keadaannya sudah tidak memungkinkan lagi. Dia nunggu pertolongan dari Adonai Yeshua Mesih. Tapi apa yang terjadi? Tuhan ngomong, biarkan aja. Karena aku punya rencana yang jauh lebih hebat dari yang lain terhadap kekasihku. Karena Lazarus kekasihnya Tuhan. Lazarus itu, aku akan membuat dia luar biasa. Tapi luar biasanya gimana? Karena faktanya Lazarus apa? Wafat karena penyakit itu. Biar. Wafat biar. Sehingga dikatakan saudaranya juga jadi komplain. Coba kita baca di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-21. Injil Yohanes. Nah, ini dia. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Kemudian Marta berkata kepada Yesua, Tuhan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Amin. Benar, kalau Adonai Yesua kita itu ada di sana, maka nggak mungkin mati. Masa ada Tuhan di sampingnya langsung mati, orang akan tertawa. Ini gimana sih? Kekasih hatinya mati di depannya kok dibiarkan. Tuhan sengaja melambatkan diri. Waktu Marta ngomong ini, Lazarus wafat sudah berapa hari? 4 hari. Pinter di sini berarti baca firman semua ya. Saya senang ada jemaat yang suka membaca firman ini. Tapi di sini bahasa dari Marta, gara-gara Tuhan gak kesini-sini, terlambat. It's too late, 4 days late. Padahal di dalam salah satu budaya Israel, kematian itu kayak di sinilah 3 hari, rohnya masih jalan-jalan. Padahal nggak demikian, Pak. Ini keempat, artinya sudah tidak bisa lagi. Sudah tidak mungkin. Ini gara-gara terlambat. Kita juga sering sama dengan keadaan ini. Tuhan terlambat ini, warungku sudah tutup. Pekerjaanku, aku sudah di PHK Tuhan. Sakitku sudah kronis kayak gini.
Gimana Tuhan? Kayaknya semuanya tidak menjadi baik. Everything going worse. Semua memburuk dalam kehidupan ini. Kita pun gelap. Demikian pula Marta dan Maria waktu itu. Ngadepin, aduh Lazarus yang biasanya kerja, ini nggak ada loh. Yang biasanya menopang kehidupannya setiap hari, lenyap. Sudah dikubur itu. Mungkin sekarang juga sudah mulai membusuk. Dia nyalahkan siapa? Yang disalahkan siapa nih? Tuhan. Tuhan Yesus, waduh keterlaluan. Ini terlambat. Mosok beritanya waktu itu kok enggak langsung datang sih? Betul apa betul? Kita juga ngalami yang sama. Tuhan, ini sudah terlambat Tuhan. Padahal Tuhan ada terlambat enggak? Enggak. Yang selanjutnya di ayat yang ke berapa tadi? 22. Ini masih lumayan ini. 2, 3. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Namun sekarang pun aku mengetahui bahwa apa saja yang sekiranya engkau minta kepada Elohim, Dia akan memberikannya kepadamu. Amin. Sekarang aku juga percaya. Tapi percayanya gimana? Kalau nanti Yeshua HaMasyiah ini meminta kepada Elohim. Mari kita simak ini. Artinya dia memandang Yeshua itu hanya sebagai apa? Manusia belaka. Seandainya dekat dengan Tuhan ya nabi yang dicintai Tuhan atau pendeta yang disayang Tuhan. Maka kalau pendeta ini berdoa, wah cespleng, mantap ya. Enggak gitu ya. Tak ingatkan ini. Siapa yang sering wah aku cari pendeta itu supaya kalau berdoa, wah mandi ya. Duh, padahal pendetanya juga enggak ikut mandi ya. Oh ya tahu ya, ternyata tahu semua ya. Tapi dia ngomongnya, wah pendeta nek sembayang mandi, aku tak lungorono. Nah, enggak gitu pula. Ini karena mereka tidak mengenal Yeshua dengan baik dan benar. Mereka hanya mengenal Yeshua sebagai manusia yang dikasihi Tuhan. Karena memang orang Israel sering kan, loh orang Israel aja nggak percaya kok sama Yeshua HaMasyiah. Banyak nggak yang ngomong gitu? Banyak sekali. Yeshua itu bukan Tuhan. Dia hanya manusia. Hanya nabi. Hanya guru Torah. Tapi sore hari ini saya perkenalkan bahwa Yeshua adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bahwa Yeshua HaMasyiah adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Harus percaya pasti. Jangan kayak orang Israel, orang Yahudi. Coba kita baca aja di dalam kitab Injil Matius 21. Ayat yang ke-10. Oke, bagus ini. 10 dan 11. Kita baca bersama-sama supaya kita lebih mengenal. Dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Dan ketika dia tiba di Yerusalem, seluruh isi kotak digemparkan katanya. Siapakah dia itu? Ayat 11. Dan orang banyak itu berkata, dialah Yeshua. Siapa? Nabi dari Nazaret di Galilea. Puji Tuhan. Mereka mengenalnya sebagai apa? Makanya sampai detik ini mereka tidak percaya.
Kalau kita mengenal Yesus Hamasiah sebagai apa? Tuhan dan Juru Selamat. Benar. Siapa yang percaya bahwa Yesus Hamasiah adalah Tuhan dan Juru Selamat? Beri kemuliaan buat Tuhan. Yang lebih sungguh lagi, karena malam ini ada jalan keluar bagi setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang agung itu. Puji Tuhan. Itu sebabnya orang Yahudi, orang kebanyakan, wah, Yesus itu adalah nabi, manusia. Kalau manusia, dia tidak akan pernah melakukan yang ajaib seperti itu. Yesus itulah Juru Selamatku. Yesus itulah Tuhanku yang mati dan bangkit naik ke surga mulia dan sembah yang buat saya selamanya. Yesus adalah Hamasiah dan dia adalah Tuhan semesta alam yang ajaib itu. Dan malam hari ini kita harus kenal salah satu bukti yang nyata yang tidak bisa diganggu gugat. Beliau telah datang ke bumi, wafat, kemudian di hari ketiga bangkit, dan di hari ke-40 kembali ke surga di tempatnya. Bahkan kekuatan dan kekuasaannya, dia mengirimkan Roh Kudus di hari yang ke-50. Itu karena dia Tuhan, sang penguasa jagat raya ini. Tapi kita sering ragu. Jangan sampai kita seperti Marta ini, Tuhan terlambat. Mungkinkah Tuhan terlambat? Padahal kita sudah ngomong, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Benar. Kalau kita tahu waktu Tuhan yang terbaik, artinya enggak perlu ngomel seperti ini. Waktu kita jumpain Tuhan di gereja, tidak perlu marah ke kiri kanannya, enggak perlu marah ke siapapun. Jumpain Tuhan, jumpain aja. Aku datang Tuhan, aku datang untuk memuliakan namamu. Bukan untuk yang lainnya. Aku datang bukan untuk orang sebelah ini atau sebelah itu. Tidak, aku mencari engkau. Itulah fokus. Hati, pikiran, perasaan kita, bahkan panca indera kita hanya mencari Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kejadian ini karena memang keluarga Lazarus dicinta Tuhan dan keluarga Lazarus juga mencintai Tuhan, namun hanya sebatas apa yang dilihat sebenarnya, apa yang dia raba, apa yang dia dengar, tapi dia tidak merasakan kebenaran yang ini, atau paling tidak memiliki pengetahuan. Tadi dalam bahasa ILT tadi, kurang pengetahuan, maka umatku dibinasakan. Nah, ini pengetahuan ini kita dapatkan hari ini, bahwa Tuhan izinkan pasti punya rencana. Puji Tuhan. Lalu tujuannya apa ya? Tujuan utamanya adalah untuk memuliakan Tuhan. Mari kita lihat saja di ayatnya yang keempat, Yohanes 11 ayat yang keempat. Di sini dikatakan, dan setelah mendengarnya, Yesus berkata, penyakit itu tidak mengakibatkan kematian, melainkan bagi kemuliaan Elohim, sehingga putra Elohim dimuliakan melaluinya. Untuk apa? Kemuliaan Elohim Yahweh. Dan putra Elohim dimuliakan. Itu tujuan. Demikian pula hidup kita. Tadi kan saya sudah ngomong,
Kalau ada masalah nggak usah ini. Karena di balik masalah ini kita akan memuliakan Elohim Yahweh yang kita agungkan itu. Jadi kita harus jelas, Tuhan itu adalah Tuhan yang sempurna. Sehingga saat dia memiliki rencana, pasti tujuannya jelas. Visi misinya ada kepastiannya, ke sana loh aku. Dan ini yang pertama adalah untuk kemuliaan Elohim Yahweh. Dan yang lainnya, coba kita baca di dalam kehidupan ini, bahwa hal ini sama dengan yang disampaikan Yeshua HaMashiach di dalam Yohanes 16. Coba kita baca aja Yohanes 16 supaya kita tahu bahwa Elohim itu tidak sembarangan. Ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat 13. Namun bila mana roh kebenaran itu telah datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa saja yang telah dia dengarkan. Dia akan mengatakannya. Dia juga akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14. Dia akan memuliakan aku. Karena daripadaku dia akan menerima apa yang menjadi milikku. Dan dia akan menunjukkannya kepadamu. Jadi Roh Kudus memberitahu nantinya untuk apa? Memuliakan siapa? Adonai Yeshua HaMashiach. Kita hidup juga untuk memuliakan Adonai Yeshua HaMashiach. Itu sebabnya hidup kita jangan diisi omelan-omelan, jangan diisi dengan hal-hal yang buruk, supaya nama Tuhan kita tidak dihujat. Misalnya, ada yang di sini mungkin, waduh, suka ngentit, mencuri, wah itu. Lalu orang tahu, ini loh, inilah gerejanya tempat sana toh. Loh katanya pengagung Yahweh, kehidupannya kok kayak gini. Apa Tuhannya salah ya? Yang disalahkan siapa? Tuhan. Ada juga, misalnya di rumah tangga, wah, orang lewat, tetangganya lewat, biar gitu ya. Kok rame di sana, peperangan terjadi kayak Rusia sama Ukraina. Loh, kenapa ini? Loh, katanya kasih. Diajarkan tentang kasih. Katanya Tuhan Yesus itu maha pengasih, penyayang. Nah ini pengikutnya ngikut siapa? Ya toh? Nama Tuhan dihujat, dihina. Karena perbuatan kita bukan perbuatan yang lain. Padahal tadi Roh Kudus pun memuliakan Tuhan Yesus. Kita juga memuliakan Tuhan Yesus sama. Tapi waktu kita menjalani hidup, kita malah menjadi batu sandungan. Itu yang dikhawatirkan oleh Tuhan. Sehingga pada sore hari ini Tuhan ngomong, aku pengen kamu memuliakan aku ya. Sudah enggak kita memuliakan Tuhan? Coba angkat tangan yang sudah merasa melayani Tuhan atau memuliakan Tuhan. Coba angkat tangan, ada enggak? Amin. Oh, ternyata cuma beberapa orang ini yang memuliakan. Yang lainnya apa? Memuliakan hantu. Memuliakan siapa ini? Kita kesini memuliakan siapa? Tuhan. Kalau gitu jangan ragu. Barang siapa malu mengakui aku di depan umum, aku pun akan malu
untuk mengakui engkau di depan Bapa dan malaikatnya. Tuhan dengan tandas itu. Kalau engkau malu, aku juga malu. Apalagi ini di lingkungan kita, gereja kita. Mengapa takut? Apakah kalau angkat tangan langsung, bayar 100.000, ada yang gitu enggak? Orang kan takutnya sama bayar itu. Polisi aja enggak takut, tapi bayarnya yang takut, kan gitu ya. Itu. Apa-apa enggak takut, tapi begitu bayar, waduh. Seharusnya anak Tuhan ya enggak perlu takut bayar. Tuhan pun melakukannya. Waktu di bait suci, dia enggak harusnya kena pajak, tapi karena dicobai, dia ngomong, kasih, Petrus kasih, mancing. Selesai. Enggak takut bayar. Kenapa anak Tuhan takut bayar? Karena hidupnya belum mengenal Tuhan sepenuhnya. Belum mengenal Tuhan yang selalu on time, selalu tepat waktu menolong kita. Padahal Tuhan mengatakan aku Tuhan yang maha hadir. Yahweh Sama. Yahweh apa? Sama, hadir. Artinya dia selalu hadir dalam hidup kita. Rasul Paulus dengan tanda, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait suci di mana Roh Kudus tinggal di dalamnya? Di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Artinya Tuhan hadir di dalam hidup kita. Saya gerak ke sini, Bapak Yahweh di mana? Iya, di dalam saya. Saya ke sana juga tidak ditinggalkan. Sayangnya kita tidak percaya. Kalau percaya kita nggak akan mengeluh. Dan seringnya kenapa tidak percaya? Karena tidak mengenal. Yang dikenalnya hanyalah simbol. Simbol salib orang Kristen. Bukan itu. Hatimu. Kalau hatimu sudah melekat pada Tuhan, perbuatanmu, perkataanmu akan menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Puji Tuhan. Tujuan yang kedua adalah supaya umatnya selamat. Sehingga di dalam tadi Yohanes 11 tadi di ayat yang ke-27, Yohanes 11 ayat 27, dikatakan, dia berkata kepadanya, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Hamasia, putra Elohim yang datang ke dunia. Dan dikatakan, Tuhan sudah tidak bertanya-tanya lagi. Karena sudah selesai, itu jawabannya. Loh, kok enak ya teman? Yesua adalah Hamasia, putra Elohim yang datang ke dunia. Selesai, keselamatan dimiliki, harus diimani. Coba kita baca di dalam Yohanes 20 ayat 31. Kita akan tahu di sana. Yohanes 20 ayat 31. Iya. Nah, kita baca bersama-sama aja supaya tahu. 2, 3. Namun hal-hal ini telah ditulis agar kamu percaya bahwa Yesualah Hamasia, putra Elohim, dan supaya kamu dapat memiliki hidup dengan percaya dalam namanya. Keselamatan itu apa? Ya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Loh, maksudnya apa? Maksudnya kalau di dalam kitab Roma pasal 9 ayat yang ke-5, kitab suratan Roma pasal 9 ayatnya yang ke-5, di sana dengan jelas disampaikan. Kita akan baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama aja. 2, 3. Yang padanya ada para leluhur dan yang dari mereka turun Hamasia
secara daging, yang adalah Elohim atas segala sesuatu, yang terberkati sampai selamanya. Amin. Kita sekarang sudah tahu, loh, Yesua itu manusia atau Tuhan? Sekarang sudah kejawab. Yesua adalah Tuhan, Elohim, yang maha kuasa, yang turun ke bumi dalam wujud manusia. Inilah jawabannya. Makanya waktu Marta ngomong, aku sekarang ngerti bahwa engkau adalah Yesua. Siapa? Hamasia, putra Elohim. Yang dimaksud di situ bukan karena putra lalu ada bapaknya, ada ibunya, enggak gitu pula. Di mereka ada pengertian bahwa yang menyebut dirinya putra Elohim artinya ya dia Elohim memang. Puji Tuhan. Itulah keselamatan yang kita peroleh. Lalu yang lainnya kita peroleh apa? Tadi kan masalahnya apa tadi? Lazarus apa? Wafat. Sudah berapa? 4 hari. Sudah busuk. Tapi di ayat yang ke-43 kita baca, Yohanes 11 ayat yang ke-43 ini kayak setengah belajar Alkitab. Tapi nggak apa-apa. Tapi saya beritahu bahwa ini adalah basic kita untuk menikmati mujizat. Untuk kita sana. Dan dikatakan di sini ayat 43, dan setelah mengatakan hal-hal itu, dia berseru dengan suara nyaring, Lazarus, keluarlah. Lazarus, keluarlah. Dia memanggil siapa? Memanggil namanya. Kita pun nama kita terdaftar di surga, dan Tuhan akan memanggil setiap kita dengan nama kita masing-masing. Seperti hal ini. Kalau ini Lazarus, mungkin kalau di sini ada yang namanya Edi. Edi, keluarlah. Jangan tetap di dalam kuburmu. Jangan tetap dalam kegagalanmu. Jangan tetap di dalam kekalahanmu. Jangan pernah tetap di dalam segala penderitaanmu. Karena hari ini aku datang untuk mengeluarkan engkau, melepaskan engkau dari semua jerat-jerat penderitaan itu sendiri, supaya engkau bisa mengiring aku dengan pujian dan penyembahan. Kita ingat Yesua HaMasiah masuk Yerusalem dengan sorak-sorai Hosana dan lain sebagainya. Kita pun diharapkan seperti itu. Hidup ini bukan untuk air mata, tetapi untuk mata air. Amin. Wah, diberkati kok ya susah ternyata di sini. Ini tak kasih berkat. Oh, betul. Loh ini loh. Mau Tuhan ngomong ya, maunya apa kan gitu ya. Nah ini, tapi harus punya iman. Tadi sudah dikatakan, kalau kamu ingin mendapatkannya, maka kamu harus punya iman, harus percaya penuh. Barang siapa percaya dapat, pasti dapat. Kalau itu di dalam Tuhan, menyenangkan sebenarnya. Bersama Tuhan di jalan itu enak. Asal kita mengerti Tuhan. Sayangnya pengetahuan kita tentang Tuhan atau pengenalan kita tentang Tuhan masih terbatas di ini apa? Di bibir. Bapa Yahweh ku puji, tapi hati kita tidak ikut di dalam kau kamu. Bagaimana ini? Aku percaya Adonai Yesua HaMasiah sanggup, tapi cuman kita dapat menikmati berkatnya enggak? Karena iman yang dituntut ini adalah iman yang sesungguhnya. Karena iman datangnya dari mendengar akan firman Elohim. Dafar ha Elohim. Kita sudah mendengar
tapi belum tentu kita percaya. Kalau di sana iman itu, dafar itu ditulis dengan firman yang sudah dibuai oleh Roh Kudus. Artinya sudah terkurat di hati, pikiran, perasaan. Bukan hanya di bibir, sudah diguratkan. Diguratkan tahu ya? Kalau ada papan digurat ini ya, ditulis di apa? Didepokin apa ya? Apa sebutannya itu? Ya wis gitulah diguratin. Kan tahu bahwa itu sudah ada di dalam. Itu yang dikatakan iman. Jadi bukan hanya di mulut. Nah, kalau iman yang seperti itu, maka perkataan kita pun menjadi berkat bagi sesama kita. Orang mendengarnya enak, bukan caci maki, bukan bentak-bentak, tetapi suara yang lembut yang membawa berkat. Sehingga suasana panas dimanapun, termasuk di tengah keluarga, itu menjadi dingin karena suara kita, perkataan kita yang keluar menyenangkan. Bukan hanya untuk telinga, hatinya pun tergetar. Ada kasih Kristus di dalam. Karena kasih Hamasiah ini harus selalu ada dalam diri kita, baik di dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Tuhan menyatakan, aku memberkati engkau. Tuhan menyatakan, aku memberkati engkau. Amin. Itu Tuhan ngomong, aku memberkati engkau. Aku berkati engkau. Aku berkati engkau. Enggak gitu. Aku berkati engkau. Amin. Ken ye wirotso. Ya itu terjadilah seperti itu. Bukan kita kok. Tapi aku susah. Benar, Tuhan yang ngomong susah. Marta ini juga susah. Gimana kemudian nanti makan minumnya yang biasa nanggung menghadapi masalah. Oke, jadi seperti itu keadaannya. Nah, ini tujuan Tuhan. Tapi Tuhan ngomong, aku mau ke sana. Lalu petunjuk arahnya apa? Tadi sudah kita singgung, iman. Di ayat yang ke berapa? 40. Yohanes 11 ayat 40. Nah, kita bersama-sama membaca. Karena ini harus diingat, harus dimasukkan dalam hati dan merupakan iman kita. 2, 3. Yesua berkata kepadanya, bukankah aku berkata kepadamu bahwa jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Elohim. Amin. Betul. Di ujungnya harus dikatakan amin. Ya dan amin. Karena apa? Karena ini adalah janji. Dan Tuhan kita tidak pernah berdusta. Kalau kita membaca dalam Bilangan 23 ayat yang ke-19 dikatakan, karena Bapa Yahweh kita adalah Tuhan, bukan manusia, maka dia tidak pernah berdusta. Bapa Yahweh adalah Tuhan, bukan anak manusia, sehingga harus menyesal. Dan kalau sudah berfirman, apakah aku tidak melaksanakannya? Dan setelah berjanji, apakah aku tidak menggenapinya? Aku Tuhan yang Maha Kuasa, El Shaddai. Sayangnya yang dikasih janji tidak seperti Marta juga sama. Dia sering memberitahu. Maria malah dikatakan, Marta sibuk dengan pekerjaannya, Maria duduk di bawah kaki Hamasiah. Tapi dia juga nggak percaya. Makanya di ayat yang ke-32, ini ayat 32. Oke.
Dikatakan selanjutnya ketika Maria tiba di tempat Yesua berada, setelah melihatnya, dia tersungkur di kakinya seraya berkata kepadanya, Tuhan, jika engkau ada di sini, saudara laki-lakiku itu tentu tidak meninggal. Artinya apa ini? Nyalahkan Tuhan terlambat. It's too late, 4 days late. Sudah terlambat Tuhan, sudah 4 hari terlambat. Tapi Tuhan mengatakan, aku selalu on time, selalu tepat waktu. Itu sebabnya Tuhan ngasih jawaban, enggak. Nah, inilah klimaksnya. Tuhan tidak pernah terlambat. Karena akhirnya, kalau kita membaca bahwa Tuhan luar biasa. Dimana setelah manggil tadi, Lazarus tadi, di ayat berapa tadi? Nah, terus. Ayat 41. Kemudian dikatakan mereka mengangkat batu di tempat orang yang meninggal itu dibaringkan. Dan Yesua mengangkat mata ke atas serta berkata, Bapa, aku bersyukur kepada bahwa engkau mendengarkan. Yang kita tahu akhirnya gimana? Lazarus bangkit. Kemuliaan Tuhan saat itu adalah kebangkitan daripada Lazarus. Kebangkitan kita dari keterpurukan menjadi bagian di mana kita memuliakan Tuhan itu sendiri. Tahukah kita? Kalau kita terpuruk terus, mengapa? Mestinya introspeksi, lihat lagi dirimu. Apa yang salah? Apa yang gak benar? Dan perbaiki. Cari kelemahanmu dan perbaiki. Karena dengan demikian kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan kita sudah menyelesaikan tugas kita sebagai manusia. Waktu kita datang, orang tidak mengatakan muhadir, nggak mau. Dia begitu datang, misalnya kita lagi ngomong ramai baik-baik, begitu lihat satu orang ini, membuat semuanya kacau. Dan yang satu ini, yang lebih menyedihkan adalah pengagum Yahweh. Kira-kira gimana? Pengagum Yahweh kayak gini ya. Kalau datang perkataannya tajam. Tajam bukan berarti kayak pisau nyembelih, itu enggak ya. Tahu ya perkataan tajam ya. Yang mengangguk tahu, yang enggak mengangguk enggak tahu mungkin ya. Menyakitkan sesama. Dan juga tindakannya menyakiti. Sok-sokan apa? Jadi kita mengetahui bahwa kita nggak boleh seperti itu. Karena kita pengagum yang akan menjadi terang di tengah kegelapan dunia. Harus, dan ini harus, yang harus. Kalau tidak, nama Bapa Yahweh akan dihina dan dihujat oleh banyak orang. Apa hebatnya menyebut nama Yahweh tetapi engkau hidupnya buruk. Gereja ini akan penuh kalau kita berubah sesuai dengan firman Tuhan. Kita meninggalkan cara-cara yang gagal. Gereja ini pun akan maju dengan luar biasa. Dan kerinduan saya, kita akan memiliki gereja jauh lebih besar dan juga jemaat yang jauh lebih hebat, yang memiliki karakteristik surga. Karakter surga
karakter kerajaan surga akan kita miliki saat kita mengikuti jalan dan petunjuk. Puji Tuhan. Dan ayat yang terakhir sebagai petunjuk, ayat yang ke-25. Kalau ayat yang terakhir biasanya lega gitu ya. Aduh. Tuhan mengatakan apa ini? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Yesua berkata kepadanya, Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati, dia akan hidup. Dan ayat yang ke-26, saya nggak akan menguraikan, tapi baca aja. Ayat 26, naik lagi sedikit. Iya, 2, 3. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku sekali-kali tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Tuhan juga tanya. Ternyata di sini Yesus Hamazah juga tanya, percayakah engkau akan hal itu? Bahwa engkau akan dibangkitkan dari segala kehidupanmu yang hari ini sampai yang akan datang di kerajaan surga. Jagailah keselamatan dengan kehidupan yang sesuai dengan firman Elohim, supaya iman itu akan mengubah hidupmu, bukan nanti saja masuk surga, tetapi di bumi yang air mata menjadi mata air, yang sedih bersuka cita, berjingkrak-jingkrak untuk kemuliaan Elohim yang. Dan pada kesempatan sore hari ini, biarlah nama Bapa Yahweh saja yang diagungkan, dimuliakan sebagai Raja surga yang agung dan mulia. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu saudara sekalian, melalui firman yang kita sudah dengar dari Bapak Pendeta Insinyur Agus Setiawan, kita tahu bahwa Yesua bukan sekedar nabi seperti yang sering didengung-dengungkan oleh beberapa orang. Mereka seringkali menganggap Yesua cuma nabi dan itu terus-menerus didengung-dengungkan. Secara teoritis, kalau terus-menerus berita hoax itu disampaikan, orang akan berpikir bahwa itu berita yang benar. Ya, pada sore hari ini kita telah mendengar bahwa Yesua itu Elohim dan dia selalu on time, tepat waktu, dia tidak pernah terlambat. Oleh karena itu yang Tuhan kehendaki supaya kita hidup sesuai dengan jalannya. Jangan mudah marah, tetapi hiduplah dalam damai sejahtera supaya kehidupan kita memuliakan Elohim kita. Terima kasih Pak Agus yang sangat memberkati kami juga. Saya secara pribadi, ya saya sudah bersyukur karena Pak Agus siap melayani kita di waktu yang akan datang, ya. Karena firman yang ditaburkan juga berbobot, bermutu dan berisi, sehingga kita bisa menambah wawasan di dalam kehidupan kita. Baik, kita akan bangkit berdiri, kita berdoa untuk firman yang sudah disampaikan. Dengan segala kerendahan hati kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, Engkau yang telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, menjauhkan dari mara bahaya, malapetaka, kuasa kegelapan, sakit penyakit maupun kerusakan kendaraan selama di perjalanan. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Pendeta Agus Setiawan yang sudah menjadi berkat bagi kami beserta dengan keluarga. Engkau memberkati, Engkau semakin memakai baik aktivitas setiap hari, usaha pekerjaan maupun pelayanannya. Engkau pakai semakin hari semakin heran bersama dengan seluruh keluarga besarnya. Oleh karena itu kami memberkati kepulangan beliau ke Malang. Jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, tibakan di tempat dengan selamat.
Dan izinkan di waktu yang akan datang kami akan berjumpa kembali dengan iman yang lebih baik dari hari ini, dengan sesuatu yang lebih dari hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan korban untuk radio, sehingga radio akan terus berkumandang sampai kedatangan Yeshua HaMasiah yang kedua kali. Kami berdoa untuk semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini. Engkau pakai semakin hari semakin heran. Dan sekarang berkatilah kami, karena kami siap menerima berkat daripadamu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawiguneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yesai Yahweh pana oleh kawiyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.